Kabok remehkan timnas, bintang Australia kirim permintaan maaf. Ketar-ketir hadapi STY, pelatih Cina dituntut mundur. Jesus disanjung Pangeran Johor, ramalan supporter Jepang terbukti. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabok remehkan timnas, bintang Australia kirim permintaan maaf. Usai hasil imbang di kandang Indonesia, salah satu pemain Australia, Michelle Duke, sempat menjadi sorotan atas komentar yang beredar, yakni di YouTube Football Australia. Dalam tayangan yang diambil kelar laga timnas Indonesia versus Australia, penyerang 33 tahun itu menyindir fans tanah air yang lantang menyanyikan lagu Tanah Airku. Ia heran, pecinta sepak bola Indonesia begitu bersemangat menyanyikan lagu Tanah Airku, padahal skuad Garuda gagal menang. Michelle Duke pun menilai fans timnas Indonesia merayakan hasil laga kontra Australia seolah-olah meraih kemenangan. Mereka supporter Indonesia bernyanyi sekarang dan mereka menjadi gila. Mereka merayakan hasil imbang ini seakan sebuah kemenangan, kata Michelle Duke. Komentar itu pun yang membuat akun Instagram Michelle mendapatkan serangan dari netizen Indonesia. Bahkan hal ini juga menyulut Justin Hubner, di mana bek timnas Indonesia ini hanya berkomentar dengan emoji tertawa menanggapi pernyataan pemain Australia yang frustasi karena gagal menang ini. Bak kena mental, pemain Australia Michelle Duke yang memiliki 43.200 followers di Instagramnya ini pun memilih untuk membatasi kolom komentar yang masuk di unggahannya. Bahkan bukan tak mungkin akun Michelle Duke bisa saja terancam menghilang jika mendapatkan report dari warganet tanah air. Sementara itu, bek kontroversial Thailand Jonathan Kemde juga sempat kehilangan akun Instagramnya gara-gara serangan netizen Indonesia. Jadi apakah permohonan maaf ini sudah cukup agar Michelle Duke tidak kehilangan akun Instagramnya? Sementara itu, respon berbeda ditunjukkan oleh pelatih Australia Graham Arnold. Ia mengaku terkesima dengan atmosfer Stadion SUGBK saat ditahan imbang 0-0 oleh timnas Indonesia. Apresiasi pun diberikan oleh Graham Arnold dalam sesi konpres. Ia mengungkapkan atmosfer di Stadion GBK ini begitu luar biasa. Terima kasih Indonesia untuk atmosfer luar biasa. Selamat, kata Arnold. Di luar pujian itu, Arnold merasa frustasi karena Skros gagal mengamankan 3 poin kembali. Padahal anak asuhnya menciptakan sejumlah peluang tetapi selalu gagal berujung gol karena penampilan gemilang kiper Martin Pas. Sementara hasil imbang ini membuat timnas Indonesia tetap berada di posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 2 poin dari 2 pertandingan yang telah dijalani. Ketar-ketir hadapi STY, pelatih Cina dituntut mundur. Supporter timnas Cina sepertinya sudah hopeless alias putus asa. Pasalnya 2 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ditutup dengan hasil yang kurang memuaskan oleh timnas mereka, di mana Cina tumbang dengan menyakitkan dengan skor 7-0 dari Jepang. Selanjutnya tim Dragons gagal mengalahkan 10 pemain Arab Saudi dan kalah dengan skor 1-2. Hasil ini pun membuat timnas Cina ada di posisi buncit klasemen grup C dengan hanya memasukkan 1 gol dan kemasukan 9 gol. Di platform media sosial Weibo, tagar sepak bola Cina tidak ada harapan dan Ivan Kovic mundur pun mulai menjadi tren dalam beberapa menit. Media pemerintah kelas berat People's Daily juga sudah mengkritisi Ivan Kovic pada Rabu lalu. Jika seorang jenderal tidak kompeten, tentara akan kalah. Seorang harus melangkah maju dan bertanggung jawab, kata People's Daily dalam sebuah komentar yang menjadi viral di Weibo. Pelatih berusia 70 tahun ini pun menyadari bahwa grup C diisi oleh tim-tim kuat. Target Cina pun adalah bisa lolos ke putaran keempat dengan mengunci posisi ketiga dan keempat. Namun syaratnya, laga selanjutnya harus mereka menangkan minimal bisa mendapatkan poin. Sementara itu, bulan Oktober nanti, Cina akan menghadapi Australia pada 10 Oktober dan Indonesia pada 15 Oktober.
Hasil minor yang mereka dapatkan pun membuat nasib Ivankovic akan terancam. Tentu ini bisa menjadi celah untuk timnas Indonesia. Meski pertandingan ditaruh di stadion yang jauh, namun rentetan hasil buruk yang diraih dan ketidakstabilan internal tentu membuat timnas Cina tidak dalam kondisi 100%. Di samping itu, sepertinya kondisi tidak baik-baik saja tengah dialami oleh dunia sepak bola di negeri tirai bambu. Seperti Maret kemarin ada kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Cina Chen Shuyuan serta mantan pelatih timnasnya. Kualitas liga domestiknya pun juga masih belum memuaskan. Para fans sepak bola pun sudah gerah akan kondisi tersebut. Kilau Liga Cina pun juga memudar, di mana klub-klub Cina sempat mendatangkan para pemain top dari Eropa tapi kini sudah kalah sama Arab Saudi. Bahkan ex-pemain timnas Cina, Fan Ziyi, meminta timnasnya untuk realistis. Ia menyebutkan Piala Dunia masih jauh untuk ditembus lagi. JICES di Sanjung Pangeran Johor, ramalan supporter Jepang terbukti. Kepemimpinan JICES saat menjabat Kapten Timnas Indonesia sukses menarik banyak perhatian. Media sosial Timnas Indonesia membagikan momen gagahnya JICES saat menjadi kapten dalam laga itu, terutama saat ia memberikan motivasinya kepada para pemain skuad Garuda yang lain. JICES pun berbicara dengan tegas dan tenang. Pemain berusia 24 tahun itu meyakinkan kepada skuad Garuda bahwa mereka layak berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita layak berada di sini, kita sudah berjuang keras untuk ada di sini, kata JICES. Hasil yang diraih timnas Indonesia pun juga menarik perhatian Presiden klub Malaysia Johor Darul Takzim Tengku Ismail bin Sultan Ibrahim. Sosok bergelar HRH atau His Royal Highness mengomentari Instagram timnas Indonesia yang mengunggah video saat sang kapten JICES memompa semangat supporter. Di momen ini, JICES memberikan pidato berapi-api untuk membalas kepercayaan supporter yang sudah mendukung timnas Indonesia selama ini. Hingga akhirnya sang Pangeran Johor kemudian mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia. Ia pun turut menyinggung soal persatuan yang menimbulkan kejayaan. Sementara itu, usai hasil positif yang diraih timnas Indonesia membuat supporter Jepang beramai-ramai mengomentari hasil timnas Indonesia asuhan Sintayong. Meski mereka dikenal sebagai Raja Asia, namun supporter Jepang tetap mendesak untuk Samurai Biru tidak menyepelekan pasukan merah putih. Bahkan mereka menyebut jika itu terjadi, maka penderitaan akan dirasakan. Bahkan di antara warganet Jepang ikut menyoroti kekuatan tempur naturalisasi Belanda timnas Indonesia saat ini. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang meng-highlight keunggulan timnas Indonesia. Tentu ini sangat menarik ketika kekuatan Garuda pelan-pelan akhirnya berhasil mencuri perhatian dunia.